Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Robitutul Ilmiah dengan NIM 877853049 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan filsafat ilmu dan pendidikan, yang mana bisa kita lihat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum masuk kita ke pembahasan selanjutnya, kita lebih baik mengetahui apa sih itu filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu ini merupakan cabang filsafat yang digunakan untuk mengkaji hakikat, metode, dan juga tujuan dari ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu ini terdapat 3 pertanyaan kunci, yang mana bagaimana pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu, kemudian mengapa filsafat ilmu itu menjadi pisau analisis dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, kemudian bagaimana penerapan konkret filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Baik, dalam filsafat ilmu ini memiliki peran dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Kita bisa lihat dari 3 pilarnya, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mana ontologi ini membantu untuk menjawab pertanyaan apa sih pendidikan itu sebenarnya. Kemudian bisa kita lihat juga dari epistemologi, yang mana membantu kita dalam menjawab bagaimana pendidikan dapat diteliti. Kemudian ada juga aksiologi, yang mana mempertanyakan atau membantu menjawab untuk apa sih pendidikan itu, yang mana aksiologi ini juga berkaitan dengan sebuah nilai. Baik, antara pendidikan dengan filsafat ilmu ini memiliki hubungan timbal balik. Yang pertama, pendidikan ini mampu menghasilkan suatu pengalaman empiris yang mana bisa menjadi bahan refleksi ataupun evaluasi untuk filsafat ilmu. Kemudian praktik yang ada dalam pendidikan ini bisa menghasilkan teori-teori baru yang mana bisa memperkaya epistemologi pendidikan. Kemudian terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang ditumbuhkan untuk memperkuat fondasi aksiologis ilmu. Kemudian pendidikan kritis melahirkan pertanyaan-pertanyaan ontologis baru tentang hakikat belajar. Kemudian apa saja sih ciri pendidikan yang bermakna itu? Yang pertama ada reflektif, yang mana mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian ada transformatif, mengubah cara pandang dan membentuk nilai-nilai humanistik. Kemudian ada kontekstual, menjawab persoalan nyata dan memperkaya teori-teori yang ada. Kemudian filsafat ilmu juga memiliki peran sebagai pisau analisis yang mana digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. Bisa kita lihat dari ontologi, yang mana dengan adanya ontologi ini kita bisa menjawab apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah dalam pendidikan saat ini. Kemudian ada epistemologi, yang mana bisa membantu kita untuk menjawab bagaimana cara mengetahui dan membuktikan solusi pendidikan yang tepat untuk permasalahan ini. Kemudian ada aksiologi, yang mana membantu kita untuk menjawab apakah pendidikan ini berguna dan bermoral. Yang tentunya pendidikan ini harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jika pendidikan tidak berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, maka pendidikan tersebut bisa dikatakan sebagai kesalahan yang fatal. Baik, bisa kita lihat dari penerapan konkret atau penerapan nyata filsafat ilmu dalam pendidikan. Terdapat 3 penerapan konkret, yaitu terhadap kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Di sini saya akan membahas satu saja dari penerapan konkretnya, yaitu dari kurikulum. Ontologi ini, kurikulum merdeka mendefinisikan ulang hakikat kompetensi peserta didik. Kemudian ada epistemologi, yang mana digunakan dengan pendekatan ilmiah atau saintifik dalam kurikulum tahun 2013. Kemudian terdapat aksiologi, yang mana profil pelajar Pancasila sebagai nilai utama pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan menyertakan contoh hubungan antara filsafat ilmu dengan pendidikan yang bisa kita temui sehari-hari. Yang pertama,
atau saya mengambil satu contoh, yaitu yang mana guru SD ini mengajarkan lingkungan sehat kepada siswa kelas 4 SD. Jadi terdapat ontologi yang membantu guru dalam membangun berpikir kritis seorang siswa. Guru bertanya, apa yang dimaksud dengan lingkungan sehat? Di mana ini mengajak siswa menemukan hakikat konsep dari pengalaman langsung di sekitar sekolah. Kemudian ada epistemologi yang menanyakan bagaimana, di mana saat guru mengajarkan, guru menggunakan metode inquiry, yang mana siswa mengamati, mengumpulkan data, lingkungan, menganalisis, dan menyimpulkan sendiri. Pengetahuan dibangun melalui proses ilmiah. Kemudian ada aksiologi yang menanyakan nilai. Dengan adanya ini, siswa dapat ditanamkan nilai peduli lingkungan, tanggung jawab sosial, dan cinta alam, yang tentunya nilai ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Baik, di sini terdapat kesimpulan dan refleksi. Yang pertama, filsafat ilmu terdapat 3 pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mana merupakan fondasi yang mengawasi keilmiahan, eksistensi, dan nilai ilmu dalam pendidikan. Jadi suatu pendidikan jika dibangun tanpa adanya filsafat ilmu, maka pendidikan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pendidikan yang baik atau sistem pendidikan yang mampu mengubah sistem pandang murid. Kemudian pendidikan yang bermakna dan reflektif secara timbal balik memperkuat filsafat ilmu, yang mana pendidikan ini mampu memberikan evaluasi bagi filsafat ilmu untuk membedah persoalan-persoalan dalam pendidikan. Kemudian filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membedah persoalan pendidikan dari dimensi hakikat, metode, dan nilai. Kemudian penerapan konkret terlihat dalam kebijakan Sisdiknas yang bisa kita temui. Kemudian ada kurikulum, merdeka belajar, pembelajaran inquiry, konkret, dan juga pengembangan karakter. Baik, saya rasa cukup sampai sini. Jika nanti ada evaluasi ataupun apa, saya bisa terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.